Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Apa kabar semuanya? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Bu. Oke, alhamdulillah sehat semua. Keluarga di rumah juga sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Cuaca hari ini sangat mendung ya, apalagi sekarang sudah masuk musim penghujan, kadang pagi hujan, siangnya panas, malam juga hujan. Jadi kalian harus jaga kesehatan ya. Semoga semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keluarga kita semua. Nah, untuk hari ini adakah yang tidak berangkat? Tidak ada, Bu. Oke, alhamdulillah nihil ya, nggak ada yang berangkat semua. Oke, nah sekarang kalian lihat layar di depan ini, ada kata paling besar ini apa? Geometri. Betul. Kalau kalian mendengar kata geometri, apa yang terlintas di pikiran kalian? Ya, Garis. Bangun garis, datar, Pak. bangun, kubus. Bangun. Oke, iya betul. Jadi ada bangun ruang, luas, volume, ya, ukuran seperti itu termasuk geometri. Nah, sekarang apakah kita akan belajar ini? Nah, untuk hari ini kita belajar bagian dari geometri, yaitu trigonometri. Nah, kalau kalian dengar kata trigonometri, pasti terasa asing ya, karena sebelumnya di SMP belum belajar ini, belum pernah belajar trigonometri. Nah, spesifiknya hari ini kita akan belajar perbandingan trigonometri. Jadi karena ini materi baru untuk kalian, maka simak dengan baik ya. Nah, sebelum kita belajar tentang perbandingan trigonometri, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Halo sahabat karakter, kalau kita mendengar kata gotong royong, pasti sudah sangat familiar ya dalam kehidupan sehari-hari. Selain menjadi satu dari 6 nilai profil pelajar Pancasila, gotong royong juga menjadi ciri masyarakat Indonesia. Pelajar Indonesia yang baik akan mampu bekerja sama dengan sukarela agar sebuah pekerjaan terasa lebih ringan demi tercapainya tujuan bersama. Gotong royong sendiri mempunyai beberapa elemen kunci nih. Pertama, saat bekerja sama. Profil pelajar Pancasila akan selalu merasa senang dan memberikan energi positif di setiap kegiatan. Kedua, ia juga akan bersikap proaktif, tetapi tetap peka dan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Terakhir, profil pelajar Pancasila juga mau berbagi. Segala informasi dan ilmu yang ia punya akan dibagikan untuk kemajuan kelompok ataupun lingkungannya. Oke, jadi setelah kalian lihat video barusan, kira-kira wujud gotong royong yang bisa kalian lakukan di dalam kelas selama pelajaran itu apa? Belajar kelompok, Bu. Diskusi. Iya, betul sekali, diskusi. Jadi di proses diskusi tersebut nanti kalian akan saling berbagi ya informasi, pengetahuan, pengalaman kalian, nah, seperti itu. Maka sekarang kalian sudah semangat untuk bergotong royong hari ini? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Oke, nah karena kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri ya, dan harapannya nanti setelah belajar pada hari ini, kalian dapat mengaitkan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dalam beberapa segitiga siku-siku sebangun dengan tepat. Sebelum kita masuk ke materinya, sekarang coba perhatikan. Bangun segitiga apa ini? Segitiga. Yap, siku ya. Nah, sekarang kalau begitu masih ingat tidak sifat-sifat dari segitiga siku-siku? Mbak Enda, gimana? Masih ingat? Apa sifatnya? Coba sebutkan satu. Gimana, Bu? Sudutnya 90 derajat, Bu. Oke, salah satu sudutnya 90 derajat. Yang lain ada? Sisinya bagaimana? Mbak Heti? Yap, sisinya tegak, lurus ya, membentuk siku. Nah, sekarang kalian ingat juga tidak kalau segitiga, pada segitiga siku-siku ini berlaku teorema Pythagoras. Masih ingat
apa itu teorema Pitagoras? Yap, Masih, Bu. teorema Pitagoras itu apa? Kuadrat dari Kuadrat sisi terpanjang miring sama sama dengan jumlah Oke. kuadrat dua Jumlah sisi yang dari- melapisnya. dari, oh iya, betul. Nah, sekarang kita coba perhatikan di sini. Nah, di sini ada segitiga ABC ya, segitiga ABC, di mana sisinya itu saya beri nama sisi AC itu sisi B kecil. Nah, kenapa? Kita lihat di sini sisi B kecil ini berhadapan dengan sudut B besar. Kemudian sisi AB yang saya beri nama C kecil juga berhadapan dengan sisi sudut C besar. Begitu juga sisi A berhadapan dengan sudut A besar. Jadi kita bisa menamakan sisi dengan cara melihat sudut di hadapannya. Kemudian kita tuliskan huruf yang kecilnya seperti itu. Nah, kembali ke teorema Pitagoras. Nah, pada teorema Pitagoras tadi dikatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa ini adalah sisi terpanjang ya, kuadrat sisi terpanjang. Atau sama juga kita sebut sebagai sisi miringnya. Kenapa? Karena paling besar sudutnya pada segitiga sikus itu adalah sudut 90 derajat. Jadi pasti sisi yang paling panjang adalah sisi miring. Nah, jadi kita bisa katakan dari gambar ini, sisi miringnya itu adalah sisi apa? C. C, betul, C. Maka kita bisa tuliskan C kuadrat sama dengan jumlah dari sisi yang lain. Berarti A kuadrat ditambah tambah B kuadrat. Nah, nantinya tidak selalu C kuadrat ya. Kita sesuaikan dengan penamaan pada sisinya, tergantung nama segitiganya. ABC atau KLM. Nanti kita menyesuaikan. Nah, dari bekal pengetahuan ini yang akan menjadi bekal kalian untuk belajar materi hari ini. Sebelumnya, malam Ibu sudah share ke kalian ya, di grup kelas. Ibu sudah share bahwa kalian diminta untuk mengisi atau melakukan assessment. Nah, yang Ibu minta itu ada 2 assessment, yaitu non-kognitif dan kognitif. Apa tujuannya Ibu share itu ke kalian? Tujuannya yang pertama yaitu untuk membagi kelompok kalian. Yang kedua untuk mengukur pengetahuan awal kalian gitu, seperti itu. Menyelesaikan proyek. Dalam proyek yang harus kalian selesaikan nanti itu ada 6 langkah. Nah, 6 langkah di sini yang kalian lihat di layar, ini yang harus kalian selesaikan. Kalau kalian tidak menyelesaikannya, nanti kalian tidak maksimal nilainya, jadi harus diselesaikan. Nah, di sini kalau sudah kita belajar tentang ini, menyelesaikan proyek ini, nanti hasilnya apa yang kita dapat? Hasilnya itu adalah laporan proyek. Nah, kemudian setelah laporan proyek, kalian juga dapat penilaian formatif. Nah, penilaian formatif ini nantinya adalah pemberian kuis dari saya yang akan kalian kerjakan, kemudian akan saya nilai. Nah, setelah saya nilai, kalian akan lihat nilai kalian bagaimana. Kalau nilai kalian lebih dari 70, maka kalian tuntas. Kalau tuntas dalam materi ini, artinya kalian melakukan pengayaan nantinya. Nah, kalau kalian kurang dari 70, artinya kalian belum tuntas, maka melakukan remedial nanti. Nah, pengayaan dan remedial ini nantinya yang akan dilakukan di pembelajaran selanjutnya seperti itu. Nah, sekarang di sini saya punya modul perbandingan trigonometri dan juga LKPD. Nah, saya minta Mas Aziz ya, ketua kelasnya, membagikan ke teman-temannya. Sudah Mas Aziz? Silakan teman-teman bisa dibuka LKPD-nya, ini sudah saya bagikan di grup kelas. Iya. Oke, LKPD-nya bentuk. Oke, dah. Terus selanjutnya saya ucapkan terima kasih ke Mas Aziz ya sudah membantu saya. Kemudian kalian perhatikan ada 2 yang saya share, yaitu modul dan juga LKPD. Nah, LKPD ini nantinya yang akan membantu kalian untuk menyelesaikan proyek yang akan kita kerjakan hari ini. Kemudian modul yang kalian dapatkan yaitu
modul perbandingan trigonometri akan membantu kalian, mendampingi kalian dalam menyelesaikan proyek. Sekarang kalian buka lembar kedua dari LKBD. Oke, kalian sudah buka semuanya? Sudah, Bu. Oke, kemudian kalian lihat di sana. Kemarin tadi malam ya, saya kan tidak hanya mau share tentang asesmen ya, tapi saya juga share bahwa saya minta untuk mendownload aplikasi Blipar di HP masing-masing. Sudah dilakukan? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah. Buka aplikasi Bliparnya, kemudian masukkan kodenya, jangan lupa, kodenya sudah saya share juga ya. Kalau sudah, kalian silakan scan gambar gedung vektor dalam LKPD tersebut. Sudah? Nah, kalau sudah, akan muncul suatu video. Nah, video itu tentang manfaat perbandingan trigonometri dan tahapan yang akan kalian lakukan selama untuk menjalankan proyek ini. Silakan ditonton terlebih dahulu. Sudah selesai menontonnya? Sudah, Bu. Kemudian alat dan bahan yang perlu kalian bawa untuk dapat mengerjakan proyeknya sudah dibawa semuanya? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, sekarang pada percobaan hari ini, kalian akan mengukur tinggi teman kalian. Sebelumnya, kalian harus memilih teman kalian, 3 teman kalian. Kemudian diingat, seperti pada video, ditunjukkan di mana posisi kalian mengamati teman kalian. Kemudian bagaimana cara mengukurnya. Kalau kalian lupa, silakan kalian buka lagi videonya. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Yang belakang kedengaran saya bicara? Suaranya sampai sana? Kedengaran, Bu. Oke, bagus. Penyelesaian proyek sampai mendapatkan laporan, saya beri waktu 30 menit. Ya. Silakan sekarang berkelompok sesuai kelompoknya dan selesaikan proyek kalian. Sudah selesai? Sudah. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang karena sudah selesai semua, nah waktu juga terbatas, maka saya cukup memilih 2 kelompok saja untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Nah, di sini saya akan tunjuk kelompok 2 dan juga kelompok 4 ya. Untuk kelompok 2, silakan perwakilannya 1 orang saja untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Sudah? Oke. Untuk kelompok 4 siapa yang mewakili? Tadi kelompok 2 yang mewakili Mas Aziz ya. Sekarang kelompok 4 yang mewakili siapa? Bu Esti, Mbak Esti? Iya. Oke, silakan presentasikan. Oke, sudah. Oke, sekarang dari 2 teman kalian, 2 kelompok yang sudah mempresentasikan, dari kelompok lain, atau apakah ada pertanyaan atau kritik? Atau ada sesuatu yang perlu diperbaiki dari hasil laporan teman kalian? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Oke. Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin catatan saja dari saya ya. Catatan dari saya, diingat lagi ketika kalian menuliskan suatu ukuran, jangan lupa sertakan juga satuannya. Nah, kalau sudah menyertakan satuan, jangan sampai keliru satuannya. Seperti itu. Nantinya, kalian silakan perbaiki dan kelompok lain juga menyesuaikan. Setelah diperbaiki, silakan kumpulkan kembali laporan yang sudah diperbaiki. Paling lambat besok ya. Jadi tadi setelah pembelajaran selesai, mari kita simpulkan bersama apa yang sudah kalian peroleh setelah menyelesaikan proyek tadi ya. Nah, yang pertama tadi kita sudah melakukan pengukuran terhadap tinggi teman kalian dan juga bayangannya. Nah, setelah kalian perhatikan gimana tadi? Ketika sudah dilihat bayangannya dengan teman kalian berdiri nanti membentuk suatu apa kemarin tadi segi 3, betul. Nah, kemudian kalian lihat perbandingan dari 3 teman kalian. Bagaimana perbandingannya?
Perbandingannya, ya perbandingan sisi yang bersesuaiannya sama ya. Banyak sisi yang bersesuaian pada apa? Segitiga yang sebangun itu sama. Kemudian tadi kan membentuk suatu segitiga, siku-siku. Nah, sekarang penamaannya bagaimana tadi? Ketika menamai, kita lihat dari sudutnya. Nah, pada sudutnya, ini saya beri besar sudutnya, saya misalkan sebagai beta. Maka kalian bisa namain sekarang sisi di depan sisi sudut beta. Itu apa? Yaitu sisi apa? Depan, betul, sisi depan. Kemudian yang di samping beta sisi apa? Sisi samping. Apa ini sisi samping. Betul. Kemudian yang di depan sudut 90 derajat. Nah, dia sebutannya sisi miring. Oke, jadi kita sudah tahu sisi depan, samping, dan miring ditentukan dari posisi sudutnya ya. Perhatikan posisi sudutnya. Nah, selanjutnya setelah itu kita bisa mencari nilai trigonometrinya. Kita mencari nilai trigonometri. Nah, mencari nilai trigonometri tadi ada apa nama trigonometri? Sinus. Karena sudut di sini adalah sudut beta, maka kita tulisnya sinus beta sama dengan apa? Kita singkat aja. Jadi kita tulisnya sin. Boleh sin Beta Oke, sama dengan sisi apa tadi? depan Iya. Sisi depan dibagi sisi dibagi sisi apa? sisi miring, Bu. Iya, betul, sisi miring. Nah, selanjutnya ini kita singkat juga boleh. Nah, depan kita singkat jadi tuh, miring kita singkat jadi Mi. Jadi kita dapat sinus beta itu adalah demi ya. Kita bisa ingat-ingat nih, sin demi begitu. Sin demi. Oke, selanjutnya setelah sin ada siapa lagi di trigonometri? Cos, Bu. Full cos. Maka ini kita tulis kosinus. Nah, kosinus beta, maka di sini akan kita sederhanakan tulisnya. Jadi cos beta. Cos beta itu apa? Sisi samping. Samping dibagi Sisi miring. samping, oke, dibagi miring. Maka di sini kita sederhanakan juga nulis sampingnya jadi tak gitu. Nah, sudah kosinus. Sekarang tinggal siapa yang belum? Tangan, Bu. Betul. Tangan. Nah, dari tangan kita tuliskan saja yang sederhana jadi tan. Beta, ini sisi apa? Bandingannya. Sisi depan, betul. Per sisi samping. Oke. Jadi kita tulis di sini menjadi apa nih? Depan jadi kita akan lebih mudah mengingat. Perbandingan trigonometri ada yang kalian dapatkan sehari ini adalah sin demi, cos, sami, tan, desa. Oke, betul. Nah, sekarang setelah kita menyimpulkan, coba kalian sekarang kerjakan kuis ini. Kuis ini ada 2 soal ya, saya beri waktu 10 menit, silahkan dikerjakan. Oke, 10 menit habis, silahkan dikumpulkan. Nantinya akan saya koreksi setelah ini. Kemudian akan saya share di grup seperti biasa, siapa yang sudah tuntas dan siapa yang belum tuntas. Nah, setelah belajar hari ini, bagaimana kalian? Bisa memahaminya? Bisa, Bu. Oke, kalian bisa, alhamdulillah bisa memahami materi hari ini. Ada yang tidak bisa? Tidak ada ya? Oke, bagus kalau tidak ada yang kesulitan. Alhamdulillah. Tapi kalau ada yang malu untuk mengatakan, ada yang saya masih bingung, Bu.
Bagian mana yang masih bingung? Coba, kalau masih bingung, kalian punya modul ya, modul perbandingan trigonometri. Di sana ada contoh soal dan juga soal evaluasi. Silakan kalian pelajari dan coba dikerjakan secara mandiri. Nah, nantinya itu akan membantu kalian insya Allah dalam memahami materi hari ini. Kemudian tadi kita mengerjakan proyek sesuai dengan langkah pada LKPD. Nah, jadi gimana? Menurut kalian LKPD apakah membantu kalian memahami materi hari ini? Membantu. Iya, Bu. Oke, alhamdulillah kalau itu membantu. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri sudut istimewa. Pembelajarannya sama, kita akan menggunakan project lagi. Jadi ada proyek lagi yang harus kalian selesaikan. Nah, proyeknya itu membuat roda trigonometri. Jadi kita akan buat alat peraga. Nanti alat dan bahannya akan saya share di grup seperti biasa. Oke, siap ya Siap, untuk Bu. pembelajaran minggu depan? Oke. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sebelumnya kalian harus tetap semangat ya belajar tentang trigonometri, perbandingan trigonometri. Tetap semangat belajar. Semoga apa yang disampaikan oleh saya dan apa yang kalian pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.